Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra di Pancar Luaskan dari Jalan AKBPM Suroko 11 Bojonegoro. Jumpa kembali di program Cakrawala Siang menghadirkan sebuah obrolan. Karena hari Selasa khusus saya masih akan ngobrolin tentang sebuah buku yang layak untuk Anda simak. Dan Anda pun bisa berkomentar, Anda bisa tanggapi apa yang kami hadirkan pada siang hari ini. Dan kita hari ini kita akan angkat tema tentang sebuah buku yang terkait dengan arsitektur rumah tradisional Jawa. Ya, orang Jawa biasa menyebut rumah joglo. Tentunya saya tidak sendiri dan gak mungkin saya akan hadirkan materi itu sendiri ya. Dan ada sahabat saya, Mas Nana Farudin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, kabar baik? Alhamdulillah. Baik. Oke. Iya. Sibuk apa? Apa sibuk bangun rumah? Kayaknya lagi bersih-bersih rumah ini. Sibuk apa ya? Enggak sibuk apa-apa sih. Mungkin bisa geser dikit. Nah, biar jelas suaranya ya. Ya. Oke. Sip. Iya, dan hari ini kita akan ngobrolin sebuah buku tentang arsitektur Jawa atau biasa dikenal dengan rumah joglo. Iya. Bukunya siapa itu, Mas? Ya. Mungkin ini buku bukan baru ya. Bukan baru. Lumayan lama sih. Jadi buku ini terbit tahun 97. Penulisnya Ismunandar. Jadi buku ini sebenarnya buku ini sederhana. Sederhana itu maksudnya ya dia bercerita tidak pada sisi arsitektur secara umum karena dia spesifik pada rumah Jawa saja. Jadi meskipun ini judulnya itu joglo, tapi di dalamnya itu tidak hanya tentang joglo. Jadi juga rumah-rumah Jawa itu bentuknya seperti apa saja. Nah, itu banyak dijelaskan sampai tata cara orang Jawa itu membuat sebuah rumah dari awal sampai akhir. Nah, itu sampai bisa dihuni gitu ya. Iya, itu ditulis di situ. Itu dijelaskan di sini. Makanya ya mungkin ini macam apa ya? Kita mengakrabi hal-hal yang di sekitar sebenarnya. Kalau kebetulan saya tinggalnya di kampung, rumah joglo itu mungkin sudah terbiasa di pandangan mata itu loh. Maksudnya kanan kiri atau beberapa rumah masih dalam bentuk joglo, meskipun sekarang arsitektur rumah atau bentuk rumah sudah sangat bervariasi. Bahkan bergeser kan? Iya, bergeser lebih ke modern minimalis gitu ya. Iya, sebelum kita ngobrol mungkin geser dulu biar nggak kriat suaranya. Ya, dan benar apa yang kita obrolkan pada siang hari ini, supaya Anda juga tahu bahwasanya ada rumah joglo yang memang di antara kita hanya menempati saja karena mungkin ada tinggalan dan lain sebagainya, warisan, tapi kita tidak memahami. Padahal saya dengar rumah joglo itu banyak artistiknya, ada filosofinya dan lain sebagainya, Mas ya. Benar nggak? Jadi tinggal kita memandangnya dari sisi apa. Kadang ada orang yang misalkan mungkin lebih menyukai modernitas, arsitektur modern, mungkin menganggap joglo itu terlalu kuno. Lagi-lagi soal selera. Kalau soal misalkan rumah tempat tinggal itu. Ya. Nah, kalau kita kembali ke joglo, Mas. Joglo itu apakah memang ada pakem-pakemnya gitu ya? Ada di antara kita yang kadang ya itu rumah joglo tuh, padahal bentuknya macam-macam tuh, atapnya yang mulai agak miring, mulai bentuk limas dan sebagainya. Sebenarnya dikatakan joglo itu yang seperti apa? Kalau di buku itu?
kalau menjelaskan kalau tidak ada gambar sulit ya. Makanya ini uniknya di radio itu. Cuman begini, sebenarnya rumah Jawa, kita ngomong soal rumah Jawa. Rumah Jawa itu sebenarnya dibagi menjadi minimal ya, minimal itu menjadi 4. Nanti turunannya banyak banget. Jadi misalkan pertama itu rumah kalau di sini ini ada rumah joglo, ada rumah limasan, ada rumah kampung, ada rumah masjid, maksudnya bangunan untuk masjid. Jadi itu punya beda-beda, bentuknya beda-beda. Punya maksud dan tujuan masing-masing. Iya. Jadi kayak misalkan rumah joglo itu lebih banyak untuk ningrat. Artinya pada awalnya ya. Iya. Ada strata itu ya. Nah, itu kadang yang misalkan untuk yang orang-orang anti kelas misalkan ya. Itu lebih menyukai yang semua modern, arsitektur modern seperti sekarang, karena yang kalau dulu itu bentuk rumah itu menandakan status sosial. Jadi kalau masjid otomatis tempat ibadah ya. Jadi dia punya mirip joglo tapi dia lebih bertingkat begitu kan. Misalkan kayak di Masjid Demak gitu. Nah, tapi kalau di rumah joglo itu yang mungkin kalau kita bisa membayangkan itu seperti atapnya pendopo-pendopo kabupaten. Nah, itu atap joglo. Jadi kalau zaman dulu itu rumah joglo itu lebih pada dia ningrat atau pokoknya orang ekonomi tinggi ekonomi atas. Nanti di bawahnya itu ada bentuk limasan. Limasan itu mungkin mirip dengan kalau sekarang orang Jawa itu mengatakan dorokepek. Yang jadi bentuknya ini ya. Dia atapnya itu lebih panjang, baru dia ke bawah. Langsung ke bawah. Enggak, dia ke bawah sedikit, lalu ada lagi turunannya, ada sayapnya. Jadi itu dorokepek atau limasan. Kalau joglo itu kan dia ke atasnya lebih tinggi, lalu di atasnya itu kan paling atas itu tidak begitu panjang. Jadi dia pendek, lalu ke bawahnya itu lumayan. Jadi kalau dibilang joglo itu akan lebih tinggi daripada rumah dorokepek atau limasan. Nah, di bawahnya lagi itu yang misalkan banyak yang dimiliki oleh masyarakat umum itu adalah bentuk rumah kampung. Rumah kampung itu kalau di beberapa literatur lain disebut drojokan. Drojokan itu yang kayak misalkan rumah yang sederhana. Jadi atapnya itu hanya 2 sisi, udah selesai. Nggak ada kanan kirinya. Nggak ada misalkan sayapnya lagi atau jadi ya, kalau limasan atau itu kan dikatakan 4 empiak ya. 4 empiak, 4 ini ya. 4 apa namanya itu? Ya 4 atap ya. Jadi atap kanan kiri, depan lalu belakang. Kalau bawah ada sayapnya lagi di kanan kiri. Tapi kalau di drojokan itu dia hanya depan belakang. Dia hanya ya 2 lembar kan? aja. Nah, ya, depan belakang. Istilahnya 2 lembar lah kalau. Samping kanan kiri biasanya tertutup papan. Nah, begitu itu lebih itu untuk masyarakat. Untuk masyarakat umum iya. lah gitu ya. Cuman nanti itu turunannya banyak banget. Maksudnya kalau di buku ini turunannya itu misalkan joglo itu ada jenis-jenisnya lagi. Ada limasan itu ada jenis-jenisnya. Misalkan ada rumah kampung yang drojokan itu ada jenisnya. Kalau misalkan rumah kampung itu kalau zaman dulu itu dia bersusun. Namanya itu rumah kampung gotong mayit. Maksudnya itu dia seperti rumah 4 dijadikan 1 gitu loh. Jadi kayak mungkin dia keluarga besar tapi rumahnya kecil-kecil tapi dibuat punya bangunan sendiri-sendiri tapi nempel antara satu rumah dengan rumah lainnya. Biasanya memanjang ke belakang. Iya. Oh. Jadi, iya. Itu istilahnya kalau sekarang itu mungkin orang sudah tidak begitu memperhatikan ya istilahnya bentuk bangunan karena sudah perkembangan zaman ini rumah itu misalkan ada yang joglo tapi tidak kayu atau drojokan atau dorokepek
tapi bentuknya sudah mungkin lain. Ya, dan rumah joglo itu atau rumah orang Jawa itu apakah memang ada apa ya standarnya gitu Mas? Biasanya kan yang saya tahu ya, rumah paling depan itu buat ruang tamu yang luasnya bukan main itu, dan ruang tengah mungkin buat ruang makan, ruang belakang lagi buat kandang atau mungkin buat dapur. Apakah sebenarnya di buku ini ada nggak? Iya, memang khasnya kalau rumah joglo begitu. Jadi rumah joglo itu depan misalkan untuk pendopo, yang tengah itu namanya untuk sentong atau apa itu loh. Saya mungkin tidak hafal persis ya, mungkin karena ada istilah-istilah itu. Ya, tapi yang pasti dia yang paling belakang itu nanti untuk kamar. Jadi misalkan sub 3 gitu, misalkan 3 rumah itu, yang paling belakang itu untuk baru ruang untuk istirahat. Tapi nanti dapur dan lainnya itu ada di samping kanan atau samping kiri, biasanya begitu. Jadi, dan antara bangunan inti itu kan biasanya ada kayak teras ya, bukan teras itu ya, perjumpaan pertemuan dua rumah itu loh. Itu kan luas juga itu, walaupun agak miring itu, apa namanya itu ya. Sebenarnya kalau istilah-istilah itu mungkin agak berbeda. Kayak misalkan gini, di Jawa itu, rumah Jawa itu mulai blandar, terus usuk ereng atau nanti itu semuanya umpak, terus ada semaran dan sebagainya. Itu semua ada namanya dan ada filosofinya. Ada filosofi itu yang mungkin kalau kita menghafalkan ya nggak selesai itu. Cuman itu mungkin khasnya ya. Kalau rumah Jawa itu khasnya itu konon kan setelah diteliti itu tahan gempa karena dia kan bongkar pasang itu. Bisa dipindah-pindah. Iya, bisa dipindah-pindah. Jadi ada antara satu tiang lalu ada blandar itu kan biasanya ada gerbil itu loh. Ada gerbil, tapi antara gerbil dengan tiangnya itu kan nanti ada paku lah. Di Jawa itu kan tidak menggunakan paku besi ya. Paku besi, tapi dia pakai paku patek atau pasak kayu kan. Nah, itu yang jadi bisa dibongkar pasangnya itu. Tinggal dilepas ya. Dilepas dari sisi berlawanan. Nah, nanti dia akan lepas. Walaupun dan diambil saat ini mungkin sudah ada perubahan pakai baut mur. Ya. Tapi kalau orang misalkan di kampung saya itu tetap kalau misalkan tetap pakai kayu itu. Pakai bambu biasanya. Kayu bambu. Dan ini ya biasanya ada kain merah putih gitu untuk menancapkan ke tiangnya itu biasanya. Iya, itu kan itu soal hal yang mungkin untuk kemerdekaan dan lain sebagainya. Artinya tapi kalau bisa juga itu sebenarnya fungsinya untuk memperkuat atau mungkin ada nggak obrolan? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena saya beberapa kali saya lihat kain merah ada. Kok ada kainnya? Sejak kecil saya tanya juga itu. Bahkan ada waktu bongkar rumah lama itu para tukang biasa menjumpai hal-hal ya, ada senjata, ada gaman, ada ubur rampe dan sebagainya. Ya kalau orang Jawa dulu misalkan dia rumah itu kan punya makna luas. Jadi makanya kalau saya membaca di sejarah misalkan begini, orang mau makanya kalau di Jawa itu kan ada petungan dan sebagainya itu loh. Sampai kayu jatinya itu kan ada nama jati yang misalkan dahannya berapa itu punya nama. Sampai segitu? Iya, kalau orang Jawa memaknai kayu jati itu macam-macam. Menamai maksudnya, bukan memaknai, menamai. Jadi salah satu contoh misalnya begini, rumah atau kayu jati yang ketika hidupnya, tumbuhnya itu banyak sarang burung, itu berarti dia disukai oleh makhluk hidup. Jadi ketika nanti dijadikan rumah itu juga membawa keberkahan karena mungkin banyak tamu, temannya kerasan di situ. Itu ada makna begitu. Misalkan ada paling bagus itu adalah pohon jati yang
dahannya 5 karena dianggap itu pohon Pandowo, kan begitu. Jadi itu cocok sekali untuk misalkan rumah atau untuk masjid. Karena itu berarti kalau dia bisa menyangga 5 dahan itu berarti dia sangat kuat. Ada makna sampai lebih dari 10 sanepan. Iya, banyak sanepan. Jenis kayu jati yang baik untuk rumah tinggal itu misalkan yang dahannya berapa itu punya nama. Makanya kalau di dulu sebenarnya ada pertanyaan begini di buku ini, dan itu memang sulit untuk dijawab. Kalau zaman dulu itu orang-orang Jawa itu rumahnya seperti apa? Nah, di penelitian-penelitian memang tidak bisa menyebutkan secara rinci. Hanya saja kesimpulan sementaranya, rumah itu mulai ada itu ketika, maksudnya serius di apa? Bukan, kalau rumah otomatis sejak dulu ada. Karena tempat tinggal, misalkan mulai zaman gua itu kan dianggap sebagai rumah tempat tinggal, tapi rumah itu sebagai apa? Diurusi menjadi sebuah tempat tinggal yang tertata, tata ruangnya itu mulai Raja Jayawijaya. Raja Jayabaya di Kediri. Sebelum Majapahit berarti jauh. Ya. Dan di situ ada yang menangani itu namanya bupati. Bupati. Istilahnya di situ bupati. Jadi Bupati Kalang. Jadi unik. Maksudnya unik itu ada misalkan begini. Mungkin kalau ini saya baca di halaman 12 ya di buku ini. Ini ada Bupati Kalang Blandong. Jadi dia khusus pejabat yang menangani untuk pemotongan kayu. Karena itu kalau zaman dulu kita membayangkan tanaman pohon jati itu kan tidak sebesar sekarang yang kecil-kecil. Mungkin lebih zaman dulu lagi. Pohonnya bisa orang 5 rangkulan misalkan berapa itu enggak. Kan gitu. Artinya cara memotong itu juga butuh keahlian. Dan sedangkan tidak pada masa lalu alat tidak seperti secanggih sekarang. Makanya ada orang atau pejabat yang khusus menangani itu karena dia ahli. Lalu ada Bupati Kalang Obong. Jadi agak berbeda. Maksudnya ini tugasnya apa? Dia untuk membersihkan hutan. Mungkin hutannya itu misalkan kalau zaman dulu ada binatang buas atau ada mungkin agak angker atau apa. Nah, bupati ini atau pejabat ini yang punya keahlian di situ. Jadi lalu ada Bupati Kalang Adek. Dan ini kebalikannya Bupati Kalang Abrek. Kalang Adek itu maksudnya dia yang punya kemampuan untuk mendirikan. Dan ternyata kalau yang untuk itu ada bagiannya sendiri untuk merobohkan itu. Jadi ada pejabat-pejabat khusus yang memang ditempatkan. Tapi itu di daerah mana waktu itu berlaku? Kalau di sini hanya disebutkan di Kerajaan Jayabaya. Ketika Raja Jayabaya itu di Kediri. Di Kediri, Mas. Mungkin kita tidak tahu wilayahnya kan sangat luas. Ya. Nah, jadi di hutan-hutan itu sudah ada orang-orang yang punya keahlian khusus itu yang menjadi pejabat. Jadi kalau kita bayangkan, kalau sekarang mungkin ada dinas PU dan lain sebagainya. Ya, zaman dulu mungkin ya itu. Artinya waktu itu sebenarnya juga sudah tertata sedemikian rupa. Iya. Jadi menarik ini. Cuman kan kalau dulu belum misalkan ada kalau rumah bentuknya seperti apa. Karena kalau di buku ini, di penelitian ini, lebih dulu mana antara candi dan rumah warga. Kalau di buku ini di kesimpulan sementara, kalau mungkin karena ini adalah buku ilmiah, jadi kalau buku ilmiah itu tidak bisa dia mengklaim hasil akhir, ya, maksudnya mungkin siapa tahu nanti ada penelitian lain yang menyimpulkan berbeda. Penulisnya ini mungkin bisa jadi penulisnya adalah rendah hati misalkan. Jadi dia hanya kesimpulan sementaranya itu adalah rumah warga itu lebih tua daripada candi. Dan bentuk candi itu meniru gaya tempat tinggalnya orang-orang zaman dulu. Itu
menurut perkiraan ini. Cuman kalau yang saya sampaikan pas ketika Raja Jayabaya itu orang mulai menggunakan kayu. Jadi secara masif gitu loh. Artinya perkampungan-perkampungan itu sudah mulai ditata pada abad itu. Makanya artinya tentang tata ruang kota itu sudah mulai dipikirkan orang-orang Jawa zaman dulu. Dan di Majapahit kan juga dibuat tuh saat ini ada kampung Majapahit yang mereka menyampaikan bahasanya ya dulunya seperti ini gitu loh Majapahit. Iya. Apakah antara Joglo sama rumah-rumah Majapahit ini ada kesamaan? Ataukah Joglo ini, saya mikirnya Joglo itu ya wilayah Mataraman gitu ya. Tapi apakah ada catatan nggak Mas terkait dengan itu? Kalau yang saya ketahui sebenarnya Joglo itu semua. Artinya ya di Jawa itu Joglo itu. Cuman kalau di buku ini lebih dulu mana? Kan tradisi itu biasanya dari kampung. Ya. Jadi rumah kampung, lalu ada dia naik menjadi rumah limasan, lalu orang mungkin status sosialnya biar beda, dia bikin rumah Joglo untuk ningrat itu. Artinya dulu itu orang-orang kampung atau orang-orang masyarakat biasa itu tidak mungkin berani menggunakan atau mendirikan rumah Joglo. Ya, jadi hanya kalau warga biasa ya sebatas dia bisa buat rumah gitu ya. Iya. Untuk berlindung. Jadi makanya disebut rumah kampung itu untuk yang lebih sederhana, lebih fungsional, lebih. Kalau sudah rumah Joglo itu kan biayanya terlalu besar. Rumah limasan juga biayanya terlalu besar. Dan butuh lahan yang luas juga pasti. Iya. Apalagi biaya terutama ya, waktu itu mungkin biaya. Cuman yang menarik sebenarnya gini, kalau mungkin saya tidak bukan orang arsitektur ya, artinya bukan dari background, tapi pemerhati lah. Ya hanya cinta. Membaca aja sekilas begitu. Artinya di dunia arsitektur itu juga punya perkembangan. Jadi di dunia arsitektur misalkan mungkin sarjana-sarjana para arsitek atau apa itu punya kecenderungan masing-masing. Jadi misalkan gini, ketika eranya Presiden Soekarno, itu semua arsitektur itu diarahkan pada sisi-sisi revolusi. Maksudnya pada sisi-sisi, misalkan eranya Pak Karno itu banyak membangun monumen-monumen. Jadi pokoknya yang megah, yang monumen, yang bangunan pokoknya itu yang dibangun oleh. Nah, lalu ketika zamannya Pak Harto, ketika Orde Baru itu, Pak Harto itu kan orang lebih ke Jawa, sehingga ada instruksi semua kabupaten atau rumah pendopo dan sebagainya itu atapnya harus joglo. Nah, mungkin kita bisa membuktikan beberapa kabupaten itu kan pendopo atau rumah dinas atau apa yang dibangun ketika masa Orde Baru itu mesti punya kemiripan antara kabupaten lain satu dengan kabupaten lain. Kan ada ini punya, ya petunjuk terpusat gitu ya. Iya, itu ada instruksi. Kalau saya baca itu ada instruksi presiden istilahnya untuk sebagai identitas. Iya, sebagai identitas lokal. Mungkin kalau yang di luar Jawa beda lagi. Pemaknaannya di rumah Jawa, di rumah lokal, maksudnya misalkan di Kalimantan, mungkin akan berbeda-beda. Ya. Dan menarik. Nah, selain itu di buku ini juga apakah dicatat Mas sejak kapan joglo, nama kalimat joglo itu? Itu tidak ada yang nggak ada yang, cuman dia dari bahasa apa, mungkin hanya begitu. Yang pasti joglo itu lebih dulu dalam bentuk rumah bentuk kampung. Maksudnya grojokan itu lebih dulu daripada dalam bentuk joglo. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat joglo itu kan semua punya, setiap daerah nanti punya kreasi masing-masing. Ada yang pintunya 3, maksudnya pintunya itu ada 3 pintu ya. 3 pintu. Tengah, samping. Tapi kupu tarung semua. Jadi yang buka kanan kiri. Ya.
Tapi ada ada yang di kiri itu lebih kecil, di kanan juga kecil, yang di tengah itu yang besar. Dan ini masih ada banyak ditemukan itu misalkan di Kali Tidung, Ngerau sampai Margomulyo. Senori juga banyak itu. Jadi tapi kalau yang di timur misalkan di Sumberjo sampai Borno atau misalkan yang ke arah Surabaya itu mungkin hampir tidak ditemukan rumah-rumah dengan 3 gaya 3 pintu itu. Meskipun itu sama-sama atapnya joglo. Paling ada 2 ya? Iya. 2 pintu. Biasanya itu dia pakai gebyok yang 4 daun pintu itu atau hanya 2 daun pintu. 2. Yang tengah berarti tengah. Yang pintu kanan lalu kiri ada, lalu tengah lebih gede itu kayaknya kalau di timur tidak ada. Jarang. Nah, kalau saya tidak menemukan. Tapi kalau misalkan di Ngerau, Kali Tidung sampai pokoknya daerah Padangan dan lain sebagainya yang agak ke barat itu semua menggunakan 3 pintu itu. Di Margomulyo ada kayaknya dia. Iya, kayaknya itu khas. Saya kurang paham itu khas lebih ke Mataraman atau misalkan ke Jogja dan ke Surakarta. Lalu yang ke sini ke timur itu mungkin lebih ke mirip-mirip dengan Surabaya, Madura dan sebagainya mungkin. Tercampur. Iya, istilahnya kalau di Bojonegoro mungkin kan karena pertemuan itu. Iya. Dan katanya juga ada penempatan khusus ya dari rumah joglo itu, dari pintu, dari jendela, terus ada tempat-tempat penyimpanan barang seperti apa itu alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Kalau yang saya ketahui sebenarnya gini, rumah joglo itu kan punya makna dia sebagai tempat tinggal yang untuk orang kalangan menengah pada masa itu, menengah ke atas lah. Nah, ada misalkan ada pendopo yang mungkin itu jadi dia itu los itu maksudnya gimana ya? Terbuka. Tidak ada sekat. Nah, yang mungkin rumah-rumah kalau joglo yang sekarang yang mirip pendopo begitu, tapi mirip pendopo kabupaten misalkan, tapi dia kan lebih kecil. Yeah. Nah, baru di belakang-belakangnya itu baru tempat tinggal. Jadi ada ada ruang-ruang, bahkan kalau kita meneliti hal-hal yang sederhana misalkan untuk arsitektur atau desain-desain yang dimiliki oleh orang Jawa itu, kalau yang di Jati itu kan unik-unik. Misalkan lumpang, lesung, istilahnya tempat tidur itu apa namanya? Mungkin kalau sekarang dipan itu loh. Kalau zaman dulu kan juga punya keunikan. Apa ya itu namanya? Kebiok? Bukan ya apa? Wah, lupa saya. Ya kalau orang biasanya peturon gitu loh kan, tempat tidur. Gitu. Ya, hal-hal semacam itu sebenarnya sudah mungkin jadi barang antik sih. Jadi kalau di pasar barang antik mungkin baru kita menemukan atau barang lawas itu. Tapi yang menarik sebenarnya di buku ini juga, sebenarnya buku ini tipis, tapi juga tidak hanya mengulas tentang bentuk arsitektur, tapi juga tentang apa-apa yang dilakukan oleh orang Jawa untuk membangun itu. Untuk membangun. Jadi misalkan selamatan apa. Kalau di kampung kita kan sebenarnya masih, kalau di kampung saya misalkan itu kan masih kental untuk selamatan itu. Dan mungkin saya dulu pernah berpikir untuk mencatat semua. Dan ternyata di buku ini sudah tercatat semua. Sudah tercatat. Cuman beda. Setiap daerah kan setiap kampung itu punya kearifan lokal. Iya, punya kearifan lokal masing-masing. Sampai misalkan kalau di buku ini ketika pekerja membangun rumah joglo itu, pada misalkan ketika tiang atau apa, terus itu dilarang berbicara kotor, berbicara sampai hal detail begitu. Terus ini nata gentengnya harus bernyanyi. Nah, makanya namanya gending gitu ya. Nah, itu kan kearifan mungkin. Kalau kita logika sekarang biar nggak capek, mungkin kan mungkin. Gitu istilahnya. Tapi soalnya ada kalau di sini juga disebut, misalkan mungkin sekarang di beberapa itu masih menjadi tradisi ketika kalau sekarang kan rumah pakai istilahnya kalau rumah batu bata atau rumah tembok itu kan yang bawah
Pondasi. Nah, ketika bikin pondasi itu kan mesti selamatan. Nah, itu kalau orang Jawa mungkin kalau zaman dulu itu kan buat umpak. Umpak itu kan yang untuk batu, landasan untuk landasan tiang. Tiang 4 itu kan namanya umpak. Jadi kalau saya membayangkan orang zaman dulu itu, karena batu itu juga nanti ada yang dipilih itu harus batu apa itu ada bukan tuntunan ya. Ada makna. Ada guide, ada apa istilahnya itu. Jadi kalau mau nyari batu untuk umpak harus begini. Jenisnya gini. Nah, harus misalkan warnanya hitam. Jadi itu berarti batu yang sangat kuat. Nah, jadi itu kearifan lokal orang Jawa ya. Jadi terus seperti yang saya sebutkan tadi, kayunya itu harus, karena kalau kayu jati itu misalkan ketika mungkin kita ke zaman dulu orang ke hutan terus melihat kalau dia kesambar petir misalkan itu kan nggak boleh dipakai karena mitosnya akan tersambar terus itu. Iya, istilahnya begini. Tapi iya juga sih. Auranya itu loh. Nah, kalau orang Jawa mungkin kan punya gaya, dia tidak bisa tarik. Karena orang Jawa itu kan selalu kalau zaman dulu itu kan membuat semua itu punya jiwa. Maksudnya bukan jadi rumah itu kayu jati itu juga punya apa istilahnya? Ya jiwa. Ada ruh bukan ruh ya, apa namanya dia? Ya dia pokoknya bisa punya jiwa. Ya jiwa tentu beda dengan jiwanya manusia. Maksudnya tidak sekedar benda mati. Dan selalu titan ya, diingat gitu ya. Jadi segala sesuatu yang lama-lama diingat terus sama orang-orang Jawa hingga jadi patokan. Nah, saya pernah dengar juga orang tua saya sih, kalau buat rumah hadap ke selatan, bener nggak? Katanya lebih dingin gitu. Tapi kalau di nalar sih matahari itu kan agak sebelah ini ya, sebelah utara. Bener nggak ya kira-kira? Kalau itu saya kurang tahu ya. Soal pitungan ada sendiri kan. Mungkin kalau di Cina itu ada apa? Feng Shui. Nah, ada Feng Shui. Kalau saya juga ada bukunya. Cuman memahami itu kan butuh. Saya punya buku, judulnya itu Petungan. Tapi ini bukan buku ramalan kayak primbon gitu ya. Buku primbon bukan. Ini diterbitkan oleh kampus. Artinya ini sebuah penelitian. Jadi hasil penelitian, tapi namanya tetap Petungan. Jadi kenapa misalkan masyarakat Jawa itu menggunakan itu? Artinya kan ada tradisi-tradisi. Ya. Dan selalu diingat itu biasanya orang Jawa kalau bulan-bulan Syuro seperti ini nggak akan tuh mendirikan rumah, usaha dan sebagainya gitu. Pantangan ya. Terus ada juga waktu meninggalnya orang tua, geblake kayak gitu. Yeah. Tapi maksudnya juga benar juga, artinya jangan ketika kita bersedih membangun sesuatu gitu. Mungkin gitu ya. Yeah. Tinggal kita memaknainya sebenarnya. Karena ada orang yang mungkin mohon maaf tidak begitu sreg dengan cara pandang itu, terus itu hanya mitos. Jadi ya ini soal selera. Sebenarnya soal cara pandang aja. Karena ya mungkin misalkan ketika pada hari itu adalah hari meninggalnya orang tua misalkan, kenapa tidak baik untuk itu mungkin sebagai sebuah penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, mending pada hari itu untuk mendoakan atau apa. Mungkin seperti itu. Ya, dan dari ornamen-ornamen sendiri, Mas, apakah ada khusus di buku itu atau di rumah-rumah joglo? Itu ada jenis-jenis ukiran khusus gitu mungkin? Ada enggak? Yang ini bentuknya nanas gitu. Enggak, kalau soal itu apa ya istilahnya, kalau di Jawa itu kan menyukai apa? Bukan sanep, apa ya? Ibarat gitu loh, simbol. Ya, simbol. Orang Jawa itu kan selalu simbol-simbol itu. Cuman saya tidak begitu memahami makna-makna, tapi yang sering itu kan misalkan kayak rumah joglo yang lama itu ada ukiran-ukiran seperti nanas atau kadang dikatakan sebagai rumah tawon. Yang dia menggantung fungsinya
Dia kan nanti untuk gantungan lampu itu. Tapi kebetulan di rumah saya juga masih ada itu. Dan ternyata itu di atasnya itu dia seperti perahu begitu. Ada cekungan gitu. Ada cekungan itu. Dan itu fungsinya untuk? Mungkin zaman dulu itu untuk menyimpan barang, mungkin. Oh, iya. Kunci atau apa gitu. Karena di atas itu kan semacam loteng ya. Karena dan itu kan memakai papan juga yang biasanya yang sebelah tengah. Yang tengah itu ya. Iya, yang di tengah. Yang di tengah. Itu ada antara tiang 4 itu loh. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, kenapa yang kiri dan kanan kok nggak ada? Ini susah ini karena saya masih ingat miliknya Mbah dulu gitu. Tapi saya juga nggak dapat jawaban sampai detik ini. Ataukah memang yang tengah itu memang dibuat khusus? Mungkin kalau tengah kan bisa untuk nyimpen. Kalau miring kan ya nggak bisa untuk nyimpen apa-apa. Tapi kan anehnya nggak ada tangga itu. Kenapa? Nggak ada tangga untuk naik. Oh iya. Kalau ada tangga kan nanti dia akan mengganggu. Karena dulu itu seingat saya ketika bapak saya itu sering membersihkan itu dengan ya tangga biasa itu terus dia ada lubang yang bisa ditutup seperti plafon yang ada, kalau zaman dulu itu loh ada untuk pintu tempat masuk gitu. Ya. Jadi apa ya? Mungkin kalau orang zaman dulu kayunya bagus-bagus ya. Istilahnya kuat gitu ya. Kuat. Jadi kita jadi ingat juga. Jadi ingat yang di ini kemarin rumah ini Heritage Padangan itu ya, itu kan ada papannya juga itu. Iya. Tapi itu mungkin beda lagi, bukan joglo itu, karena itu kita rumah seperti Eropa. Indis. Ya. Kalau kita menyebut mungkin kalau di beberapa literatur itu Indis. Indis itu perpaduan antara Eropa dengan Jawa. Karena kalau kita ngomong setelah sudah ada setelah ketika Belanda masuk ya. Belanda masuk itu orang sudah mulai yang Eropa masuk mulai sampai makanan. Kalau makanan itu disebut Richtafel misalkan. Jadi gaya Richtafel itu adalah gaya orang Eropa yang kalau cara table manner itu loh, cara makan itu menata itu sebenarnya kalau itu dari Eropa. Jadi orang-orang Eropa yang penjajah Belanda atau orang Eropa yang mungkin dia kepala perkebunan atau lainnya itu punya cara begitu. Jadi ada meja makan gitu. Iya, ada meja makan. Kalau orang Jawa sebenarnya nggak ada tuh. Nggak ada. Ya makan ya iya, dia di depan, di mana-mana. Lebih fleksibel. Bahkan duduk, jadi jongkok dan lain sebagainya. Kalau orang Eropa kan begitu ya. Ada sendok, ada dia lengkap, lalu ada SOP khusus buat makan. Itulah. Kalau di bangunan juga begitu. Misalkan kalau yang di Padangan itu kan sudah bercampur antara dia pakai kayu jati yang dengan pilar-pilar gede atau kusen-kusen yang lumayan tinggi-tinggi. Itu kan kalau mungkin di Belanda atau di Eropa kan tidak menggunakan kayu-kayu jati begitu. Karena mungkin ini ya cuaca dan sebagainya sangat mempengaruhi. Mungkin. Tapi yang pasti kalau kita ngomong soal desain arsitektur itu lebih banyak era. Jadi maksudnya itu dari misalkan ketika Yunani lagi booming. Misalkan arsitektur itu kan gaya-gayanya yang dengan pilar gede-gede itu. Misalkan di Gradi, itu kan pilarnya besar-besar. Dengan kayu tembok. Tapi dia pilarnya gede-gede banget. Itu mirip kalau di Yunani konon begitu. Jadi itu era gaya Yunani yang sampai ke belahan dunia manapun. Kalau di Jawa ya joglo itu. Lalu dikawin-kawinkan kalau masa sekarang kan dimodifikasi. Iya, dimodifikasi. Ya mungkin kayak misalkan di tempat yang saya tempati sekarang misalkan itu kan sudah bentuknya darokepek atau limasan. Sebenarnya bukan joglo. Tapi darokepek karena dia lebih memanjang atapnya itu. Tapi dia sudah tidak menggunakan papan. Karena pertimbangannya papannya sudah banyak yang lapuk dan mahal. Kalau kita mau beli lagi lumayan mahal. Sebenarnya lebih murah tembok ya? Lebih murah tembok. Nah pertanyaannya, waktu itu kenapa orang Jawa nggak pakai tembok? Apakah ada aturan ataukah memang ya adanya kayu gitu loh? Ya karena kayu itu kalau zaman dulu kan dia ada di sekitar.
Sebenarnya kalau zaman dulu itu tidak selalu pakai kayu jati. Misalkan kayu nangka itu juga, kayu kelapa itu juga bisa. Jadi kalau dulu itu kan kalau orang masyarakat umum, maksudnya masyarakat bawah, dia kan lebih simple, lebih fleksibel ya pokoknya fungsional aja untuk tempat tinggal, nggak sampai detail desain yang artistiknya itu nggak sampai ke situ ya. Nggak sampai ke situ. Yang penting bisa dihuni, nyaman gitu aja. Dia lebih mengutamakan kenyamanan, ya selesai udah, menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena misalkan kalau dia bangun rumah sangat gede ternyata cuma hanya 2 orang, capek bersihin katanya. Katanya keluarga saya. Kan begitu ya istilahnya. Nah, kalau kita ke Jogja aja lah, ke Jogja sendiri pun sudah mulai ini ya Mas, kolaborasi ya. Artinya kalau kita melihat masjid atau mungkin keraton sendiri kan juga sudah ada batu bata ya, tembok dan sebagainya. Tapi dari segi ininya masih joglonya ini atau limasan dan sebagainya masih. Kalau tembok dan istilahnya begini, ketika teknologi atau budaya Indis, kalau di budaya Indis itu perpaduan itu ketika sudah masuk ke Jawa itu kan semua beralih atau dicampur istilahnya. Jadi beberapa rumah kuno pun itu ada yang menggunakan batu bata yang tebel-tebel itu dan atapnya tetap joglo. Nah, misalkan untuk masjid dan lain sebagainya itu kadang juga ada yang begitu. Atau kadang misalkan bangunan-bangunan yang tertentu itu juga sudah perpaduan. Saya pernah membaca salah satu raja Surakarta, entah itu raja yang keberapa itu saya agak lupa ya, tapi saya pernah membaca dia itu sangat Eropa sentris itu pada sisi ilmu pengetahuannya. Jadi sampai pilar, sampai lampu-lampunya itu diimpor semuanya dari luar negeri, dari Eropa. Artinya terus dia terinspirasi banget gitu mungkin ya. Iya, tapi pendoponya itu tetap menggunakan pendopo joglo yang gede banget, sehingga itu ada perpaduan. Mungkin kalau saya membaca sejarah itu kan arsitektur itu tidak bisa lepas dari kekuasaan. Kekuasaan itu bisa formal maupun non formal. Maksudnya gini, ketika sekarang itu dunia barat lebih mendominasi misalkan, ya orang akan melihat kiblatnya kemana dunia arsitektur itu. Kalau sekarang itu arsitekturnya melihat, kalau apalagi sekarang eranya digital, orang akan mudah melihat gaya-gaya bangunan di luar negeri, gaya-gaya bangunan. Jadi kayak misalkan kita melihat di tempat-tempat wisata itu kan begitu. Ada yang misalkan dia meniru bangunan gaya apa. Tapi yang pasti setiap perkembangan, setiap zaman itu ada ada warna tersendiri. Karena itu ada pergolakan. Di dunia arsitektur itu juga ada pergolakan. Misalkan ada arsitek ini mengembangkan bentuk begini. Ada yang misalkan ada sekarang yang lebih ingin kembali ke alam atau green. Jadi desain rumah-rumah itu juga yang ramah lingkungan, lalu penataan ruangnya tidak banyak menggunakan kaca untuk mengurangi. Nah itu kan itu sudah pada sisi tren. Jadi trennya pada masa itu seperti apa. Tapi kalau di zaman dulu ya hanya adanya yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada joglo, ada bentuk masjid, ada bentuk rumah kampung, ada limasan. Lainnya kan kalau di Jawa tidak ada. Ya adanya hanya 4 itu, lalu ada turunan-turunannya. Di Madura nanti juga akan ada kemiripan-kemiripan. Mungkin kalau di Madura itu misalkan warna yang mencolok itu, yang itu kekhasan dari Madura. Dari Madura. Ya. Nah, dari joglo sendiri itu kan tadi ada beberapa
hal ya, termasuk apa teras, terus yang kanan kiri itu sebenarnya ada fungsi-fungsinya nggak Mas waktu itu dibuat itu dari punya sampean sendiri? Itu kalau di waktu mungkin ini sekedar cerita saja ya. Jadi ketika keluarga kami itu membangun rumah yang awalnya kayu jati lalu dibikin temboknya menjadi maksudnya dinding tembok batu, itu mencoba untuk mengembalikan bentuk aslinya, meskipun bahannya dindingnya sudah berbeda, tapi atap dan lain sebagainya masih sama. Seperti yang ada atap yang di samping kanan dan di samping kiri, itu namanya songgorayang. Songgorayang itu mungkin di daerah lain mungkin bisa beda beda penyebutan. Tapi kalau fungsinya sebenarnya kalau kita lihat itu kan untuk menyimpan sesuatu yang hanya untuk tidak kehujanan, itu aja. Biasanya ini sih kalau kecil saya dulu buat kayu bakar, tapi nggak tahu sekarang kan nggak ada tuh. Kalau mungkin zaman dulu misalkan ya untuk luku, untuk apa misalkan yang tidak dipakai, disimpan di situ atau karena biar tidak temboknya itu tidak langsung kena panas ataupun kena hujan. Jadi memang ada yang bilang fungsinya kalau sekarang kan tidak begitu penting karena memang lukunya udah nggak ada ganti traktor. Artinya sekarang itu lebih banyak kanan kiri itu dikasih galvalum, lebih simpel dan fungsionalnya dia hampir bisa sama. lebih panjang. Lebih panjang karena kalau songgorayang itu dia tidak pakai tiang, pakai semaran ya. Dia pakai apa itu namanya, siku-siku. Dan itu kan hanya bisa menyangga, katakanlah kalau 2 meter itu kita sudah khawatir mentiung kalau roboh kan karena atap itu kan pakai genteng tanah dan dia nempel di tiang. Nempel di tiang yang di tembok. Tiang tembok. Ya. Oke. Nah, itu mitra. Mungkin di antara Anda juga udah mulai lupa dan saat ini mulai ingat-ingat ya. Kalau zaman dulu kan misalkan resplangnya, kalau kita ngomong resplang itu kan selalu juga diukir, mungkin tidak diukir dengan yang detail, tapi dia punya desain khusus. Jadi misalkan ada lubangnya, lalu kalau dilihat dari jauh itu seperti bergerigi gitu loh. Nah, itu bukan kode, bukan ya? Atau mungkin ada maksud tujuan nggak? Nah, itu kurang tahu juga. Pokoknya bergerigi. Karena begini, sebenarnya kalau di Jawa atau semua itu punya simbol maksud, dan punya maksud. Misalkan di atas itu pakai gunungan. Itu juga sebenarnya sebuah doa agar selalu dirahmati Tuhan, kayak gitu. Ada gelungan kanan kiri itu ya? Ada gelungan itu. Itu juga punya makna-makna. Jadi ketika dulu mendirikan rumah itu juga diskusi begitu. Ini dikasih gunungan nggak sama tukangnya? Terus karena mungkin kebetulan tukang yang menggarap itu paham. Jawa, maksudnya memang Jawa banget gitu. Disarankan untuk dikasih lalu. Tapi kan dari sisi arsitektur juga. Gunungan sendiri kan macam-macam tuh. Saya pernah, kebetulan keluarga saya dari Imogiri, bukan Imogiri, Wonogiri. Wonogiri itu malah bukan gunungan sih. Saya lihat ada ayam jago gitu. Yeah. Terus ada juga Garuda Pancasila gitu. Itu Garuda. Yang kekinian. Yang kekinian. Memang macam-macam. Ada yang mahkota. Iya. Dan mudahnya kan kalau mungkin zaman dulu bikin sendiri. Bukan karena adanya dipasang itu, bukan ya? Enggak. Ya memang sesuai minat. Iya, sesuai tujuan si Kalau sekarang sih mungkin kebutuhannya ya untuk artistik aja. Lebih seneng aja misalkan kalau yang bikin, karena terlalu filosofis kalau misalkan kita mau bangun terus
harus ini begini tujuannya begini, mungkin tidak sampai sedetail itu, tapi yang indah aja. Toh tempat tinggal itu kan sebenarnya soal selera. Ada yang misalkan melihat rumah joglo atau rumah limasan atau dorokepek itu nggak begitu suka, kan banyak juga. Lebih menyukai rumah yang seperti di perumahan yang zaman sekarang. Jadi itu soal selera saja sih. Kalau orang lawasan seperti saya lebih menyukai tentu rumah-rumah yang agak lama, yang gayanya mungkin jadul atau. Mas, dari punya rumah seperti itu, apa sih susahnya? Kalau istri bilang, waduh, susah nyapunya terlalu luas. Kalau keluarga sampean gimana? Ya gimana ya? Soal nyapu ini kadang karena rumah joglo itu rata-rata kan luas panjang. Panjangnya itu yang kanan kiri itu kan 9 meter. Jadi saya coba untuk iseng-iseng mengukur itu selalu rumah Jawa itu 9 meter. 9 meter. Makanya saya nggak ngerti itu angka tertentu atau 9 wali gitu kan, nggak tahu juga nih kita. Kita tidak bisa jadi ya, bisa jadi. Karena begini, rumah yang lama lalu depannya itu kan dulu tanah kosong. Ketika rumah dari tempat lain saya pindahkan ke situ, itu pas 9 meter. Jadi saya ukur di rumah yang lama lalu itu ternyata 9 meter. Lalu saya iseng ada tetangga yang punya rumah joglo, saya ukur juga 9 meter. Hanya nanti bedanya itu pada tiangnya itu sebesar apa. Ada yang 20 cm, ada yang 15 cm, ada yang itu sudah macam-macam. Ya, semakin besar semakin mahal. Ya, semakin mahal. Dan saat ini pun banyak ya kolektor bahkan jual beli ini ya. Iya. Karena banyak juga orang-orang lama yang mereka sebenarnya punya rumah bagus besar-besar, tapi turunan atau anak-anaknya ini nggak mau ngurusi. Akhirnya dijual, pengen buat yang lebih modern dan sebagainya. Tapi ada juga yang kadang orang punya duit, bosan tuh sama rumah-rumah tembok, pengen ke klasik lagi gitu. Lagi-lagi ke selera. Selera lagi-lagi. Jadi ada yang sudah punya rumah tembok, terus bikin rumah kayu bentuk joglo misalkan, itu kan ada juga. Tapi ada yang rumah joglo terus nanti dijual terus diganti menjadi rumah tembok. ya tinggal selera, kembali ke orangnya. Pertanyaan kadang, nyaman gak sih tempat tinggal yang begitu luas itu, yang ya 9 meter, bisa terbayangkan lah itu. Apa kita duduk di tempat ruang tamu itu serasa lega atau gimana sih kalau tiap hari hidup di seperti itu? Sebenarnya mungkin sama aja ya. Artinya begini, rumah itu kan yang penting kalau ada satu, mungkin ini agak flashback ya. Ada satu, katakanlah Rama Mangunwijaya. Rama Mangunwijaya itu seorang arsitektur, seorang arsitek, ahli arsitektur, tapi juga seorang sastrawan, juga seorang penulis dan produktif. Orang Jawa. Nah, dia menyebut bahwa sebenarnya rumah itu kalau harusnya itu tidak hanya pada sisi artistiknya saja. Makanya dia itu lebih tidak menyukai istilah arsitektur. Arsitektur itu sebenarnya maknanya kalau menurut Mangunwijaya itu lebih pada bentuk fisik, bagaimana menata fisiknya. Padahal kalau orang Jawa itu tidak. Makanya kalau Rama Mangunwijaya membuat istilah wastu citra. Wastu citra. Wastu itu dari bahasa Sangsekerta yang lebih pada sisi pola, ada hidup di situ. Kalau citra otomatis image. Jadi dia soal desain artistiknya. Makanya rumah itu kalau yang lebih bagus itu kalau menurut Mangunwijaya ya sesuai kebutuhan. Tidak selalu harus mahal, harus luas banget, tapi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup di situ. Karena yang memberi kenyamanan kan tempat tinggal itu.
artinya rumah itu gambaran dari sosok yang tinggal di situ. Makanya dengan menggunakan wastu citra itu cerminan dari sampai misalkan kalau orang membangun itu ngomong rumah yang misalkan nih, rumah ketika yang saya membangun rumah atau orang membangun rumah itu adalah pengejawantahan dari cara berpikir. Nah, jadi filosofis banget gitu. Filosofis banget. Nah, jadi nggak asal. Tapi itu kadang tidak dipikirkan tapi langsung tercermin. Kan bisa kita melihat. Kalau misalkan begini, saya lama di Jakarta misalkan, lalu melihat rumah Jakarta di perumahan, saya tinggal di perumahan itu lama banget dan nyaman. Mungkin ketika saya pulang, saya akan meniru. Nah, kayak mungkin gitu. Tapi beda ketika orang dia ke Jogja, dia ke Jogja melihat rumah joglo kok bagus, besar, indah, nyaman. Ketika pulang mungkin dia akan membangun rumah seperti yang di Jogja. Mungkin. Jadi itu cerminan hidup, cerminan hidup. Dan yang paling kentara, paling terlihat dari rumah joglo itu, Mas, apakah ya selalu ada ini latar depan gitu, halaman gitu, ataukah memang ada juga rumah joglo yang mepet jalan? Rata-rata kalau rumah joglo itu halamannya luas. Ada halaman luas. Karena mungkin otomatis buat parkir, buat jemur gabah nih. Multifungsi ya. Yeah. Kalau misalkan cerita-cerita orang tua zaman dulu, rumah-rumah joglo itu biasanya karena miliknya katakanlah waktu dulu mungkin perangkat desa atau biasanya kan untuk pertemuan-pertemuan atau misalkan pagelaran wayang atau apa itu kan di situ selain di balai desa misalkan. Jadi kadang kan ada pribadi nanggap wayang, nah itu kan berarti di rumahnya. Bisa jadi waktu itu balai desa juga belum ada tuh, karena saya tahu sendiri, bukan tahu sendiri sih, saya dikasih tahu di desa kami pun belum ada itu balai desa tahun 74, bisa dibayangin. Nah, kepala desa punya rumah dengan joglo dan punya luas ini, bisa juga karena manfaat itu tadi ya. Yeah. Oke, dan ini menarik, ini sudah di penghujung program tidak terasa. Wah, saya sebenarnya pengen ngobrolin tentang ada seni tadi, termasuk yang Mas Nanang sampaikan, ada ukiran-ukiran, ada artistik dan sebagainya. Karena di buku tadi saya melihat dan saya jumpai itu di Masjid Agung Jogja itu ada ukiran, dan ternyata itu sebenarnya ada bentuk lafaz gitu ya, sebuah kaligrafi yang memang didesain ya bentuk Muhammad sama Allah gitu. Itu bisa tuh Anda bisa jumpai sana, dan di buku itu ada ya Mas ya. Iya. Jadi apa ya? Mungkin kalau zaman dulu itu itu kan sudah pada masuk seni ukir. Kalau di sini mungkin di Brigjen Sutoyo itu ahlinya. Di Skorjo ya. Skorjo itu yang mungkin awalnya dari bisa. Jepara. Jadi sebenarnya kalau siapa tahu mungkin ya setelah ini ada orang yang penulis-penulis yang lebih banyak mengeksplor rumah-rumah, atau lebih misalkan bisa di desain interior atau di ukir-ukir yang di rumah-rumah Jawa lama atau apa, mungkin bisa. Karena kalau cerita-cerita zaman dulu itu saya senang mendengarkan cerita-cerita kalau bapak saya cerita misalkan atau mbah atau tetangga-tetangga. Kita tidak bisa membayangkan zaman dulu itu orang ngecat itu seperti sekarang. Cat itu kan ider. Ider itu apa ya? Keliling, mohon maaf. Jadi orang itu dia misalkan jalan kaki terus pakai bawa alat cat itu dan peralatannya, lalu ada cat begitu loh. Maksudnya kayak orang jualan sekarang itu loh. Artinya waktu itu marketingnya udah luar biasa itu ya? Iya, dia keliling. Dan makanya kalau zaman dulu itu orang mungkin bisa dibuktikan ya oleh pendengar atau yang lainnya, rumah-rumah joglo atau zaman itu kalau ada misalkan sekarang catnya warnanya hijau, ketika dikorek dikelupas, di belakangnya mungkin ada merah, ada hitam, ada apa, karena ditumpui. Karena apa? Saya tanya ke bapak, kenapa enggak? Karena terus tukang cat itu tidak selalu membawa cat yang sama. Misalkan begini, tahun sekarang ada orang cat, jual cat, dia hanya bawa hijau.
Yowis dan dicat, ya, kan biasanya kan begitu. Mungkin 5 tahun yang akan datang ada tukang cat keliling lagi, dia bawa kuning dengan cuman kuning dan merah misalkan. Apa di toko nggak ada yang jual waktu itu ya? Zaman dulu mungkin tidak seperti sekarang ada galangan yang orang, bahkan sekarang itu misalkan di salah satu kita tinggal mencat kan ya, menentukan warna, kurang tua kurang muda gitu. Sampai nanti muncul kode itu berapa ribu, 10.000 warna. Kalau zaman dulu kan tidak semacam itu, makanya gebyok yang misalkan di tempat tinggal saya itu ketika di kosek itu muncul ada hitam, ada merah, ada apa untuk mengembalikan warna asli kayu jatinya itu. Jadi butuh waktu cukup lama. Dan uniknya itu kalau kita nggak pakai baju terus nempel, catnya itu bisa nempel di punggung. Pengalaman kayak Iya, tapi mereka tidak menggunakan Twitter ya biasanya. Di era dulu sudah cat, mungkin Twitter lebih mahal ya. Mungkin, saya kurang paham soal. Tapi yang saya ketahui waktu kecil sudah menggunakan kapur gitu ya. Kapur tapi ada yang warna-warni itu. Cuman ya itu tadi. Kalau untuk kayu kayaknya cat yang bukan ada cat minyaknya. Ada minyak. Ada minyaknya. Makanya dia kan keling-keling gitu lah. Tapi nggak ngerti itu mungkin itu minyak kelapa atau minyak apa, saya nggak paham ya. Bukannya hanya untuk tiangnya aja Mas yang pakai minyak itu. Enggak, biasanya gebyoknya juga pakai minyak campuran. Bahkan yang ukiran yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil itu ornamen itu. Itu juga pakai warna-warni begitu. Dan warnanya cenderung kusam-kusam gimana gitu ya. Ya mungkin karena kemakan usia. Zaman dulu mungkin ketika nggak bisa glowing. Baik Mas, kita sudah di penghujung program nih. Nah, untuk Anda yang mungkin pengen buka-buka buku ini boleh nih, Anda cari aja. Namanya apa Mas? Judulnya? Judulnya Joglo, Arsitektur Rumah Tradisional Jawa. Arsitektur Rumah Jawa. Artinya banyak buku-buku tentang. Dan ini mungkin di antara Anda ingin mendalami, ingin melihat kembali maksud dan tujuan dari rumah-rumah Joglo itu bisa di situ. Dan sebenarnya ada ini ya, ada seperti tadi kalau Mas Nanang bilang ada 9 meter ukuran dan untuk bentuknya pun sudah ada ciri tersendiri dari tiangnya yang 4. Kalau total rumah Joglo itu berapa tiang sih? 4 tambah. Kalau yang tengah itu kan selalu 4 itu. Nanti kalau yang sekelilingnya itu kan bisa di sini 4, di sana 4 tambah 4. 8 tambah 12. Banyak juga tiangnya. Iya. Ditambah lagi belum ada yang versi yang besar-besar itu kan ada tumpuk-tumpuk ke dalam tuh. Iya, apa istilahnya? Biasanya kan tingkat 3 itu ya. Itu lebih ya menunjukkan strata mungkin lah ya. Saya nggak tahu juga nih. Mungkin bisa jadi seperti itu. Soalnya cari kayu jati sebesar itu juga lumayan. Iya, ngangkatnya juga susah. Ya. Saya kadang mikir juga tuh, ngangkatnya seperti apa. Tapi memang ada teknik-teknik khusus. Iya, dan butuh banyak orang. Pengalaman chef gitu. Dan deg-degan. Dan itu uniknya karena di Jawa itu kan ada soyo ya. Iya. Kalau timur itu namanya soyo, kalau daerah barat ini sambatan kalau nggak salah. Beda. Ada sambatan, kalau di tempat saya apa ya? Ya soyo itu Mas. Ya. Kita kan Bojonegoro Timur. Oke, ada pesan-pesan nih buat kawan-kawan yang ada di rumah. Ya, apa ya istilahnya? Mungkin kalau soal rumah, istilahnya lebih pada sisi bagaimana kita menghargai atau tradisi-tradisi aja. Jadi kalau soal selera itu memang tidak bisa disamakan, semua orang pasti punya kecenderungan berbeda-beda. Hanya kalau misalkan yang menyukai tradisi-tradisi Jawa atau arsitektur Jawa, jadi mungkin itu bisa tetap bisa dipertahankan biar nanti rumah Joglo itu tidak hilang. Karena lama kelamaan mungkin pasti ini tidak bisa dipungkiri karena
kayu jati semakin sulit, semakin mahal. Diganti semen kan. Yeah. Dan diganti kayu Kalimantan. Minimal kalau misalkan dia pakai semen atau apa, bentuknya bisa tetap dengan apa ya, joglo atau limasan atau. Syukur-syukur catnya juga bisa dibentuk kayak ukiran. Sekarang kan musim itu ya. Iya. Yang dicat tapi seperti kayu. Ya. Oke, Mas. Terima kasih obrolan kita di siang hari ini. Mitra, itu kita ngobrolin tentang rumah joglo yang semoga saja memberikan warna tersendiri untuk Anda. Bahkan mungkin Anda kembali lagi cinta dengan rumah joglo, rumah-rumah lawasan dan sebagainya. Saya Iwan harus pamit undur, dan juga Mas Nana Farudin, seorang pemerhati, pegiat, pecinta buku yang insya Allah kami akan hadirkan terus untuk Anda semuanya. Ya, saya harus pamit. Saya tutup dengan Udan Mas. Ini sebuah instrumen sebenarnya, biasanya dihadirkan waktu mantenan supaya nges itu dapat gitu ya program Cakrawala Siang edisi hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.